Shalom Bapak Ibu serta teman-teman pemuda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya mengajak kita sekalian untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan berpedoman pada renungan harian 4M. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuruskanlah hati dan pikiran kami agar tertuju hanya kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan hari ini, saya Pendeta Radit Simanjuntak bersama dengan Saudara Linus Senik, anak sekolah minggu GKU Sola Gracia Sorong, dan salah satu anak asuh di Panti Asuhan Sinar Kasih Sorong, secara bergantian mengajak kita untuk menerima, merenungkan, melakukan, serta membagikan firman Tuhan yang diambil dari Yeremia 29 ayat yang ke-6 dengan tema menikah, berkeluarga, dan beranak cucu. Yeremia 29 ayat 6. Ambil istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu dan laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Untuk menggali lebih dalam firman Tuhan yang baru kita dengar, kita akan dituntun dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Papen, kenapa kita harus menikah? Menikah atau menikahkan atau beranak cucu adalah kewajiban setiap umat manusia. Hal itu adalah karunia dari Allah kepada semua orang, tidak terkecuali kita secara khusus orang Kristen. Pernikahan juga adalah bagian dari perintah Allah dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28 agar semakin banyak Injil tersebar ke seluruh bumi. Selain itu, menikah menjadi penting karena pernikahan Kristen diharapkan menjadi role model bagi setiap manusia, karena dalam pernikahan kudus Allah memberkati keluarga, memberkati setiap jemaat yang hadir, dan secara khusus memberkati kedua mempelai dengan berkat pernikahan. Lalu Papen, di ayat 6 yang kita baca ada dua seruan. Pertama, kita memiliki laki-laki dan perempuan. Kedua, kita memiliki untuk anak-anak kita laki-laki dan perempuan. Apa yang dimaksud dengan dari kedua seruan ini, Papen? Kalau kita lihat dari dua seruan ini, memang konteks ayatnya adalah Nabi Yeremia menghendaki kita tetap membangun rumah tangga sebagai sarana untuk menghadirkan berkat bagi tempat di mana kita tinggal. Tetapi jika kita melihat secara spesifik, maka maksud dari kedua seruan ini adalah pertama, kita harus memilih laki-laki dan perempuan sebagai pasangan kita. Memang tidak dijelaskan secara spesifik harus memiliki iman yang seperti apa, tetapi ada baiknya memang kita memilih pasangan kita yang sesuai dengan iman kepercayaan kita sebagai sarana membangun keintiman juga bersama dengan Tuhan. Pemilihan ini harus didasarkan dari banyak aspek. Ada aspek keimanan, kecukupan usia, kesiapan menikah, finansial, dan masih banyak lagi. Mengapa demikian? Karena pernikahan Kristen diharapkan adalah pernikahan sekali seumur hidup. Jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwa dalam memilih pasangan kita wajib selektif. Untuk seruan yang kedua, kalau kita melihat konteks pada ayat ini, kita bisa melihat Linus bahwa di situ orang tua memiliki peran. Tadi di ayat yang ke-6 ada kata diambilkanlah atau carikanlah. Adalah seruan Nabi untuk membantu sang anak. Memang kita yakin bahwa pasangan sudah Tuhan yang tentukan, tetapi tak jarang sang anak tidak memiliki kepekaan untuk menangkap sinyal dari Tuhan yang menyatakan bahwa orang tersebut adalah jodoh bagi anaknya. Selain itu, orang tua juga punya peran untuk menopang dengan maksud tetap membantu sang anak untuk mencari atau mendapatkan pasangan yang sekarakter dengan Kristus. Memang bukan tidak mungkin dengan kondisi masyarakat majemuk kita bisa mendapat ketertarikan dengan orang di luar keimanan kita. Hal itu bukan hal yang tidak mungkin. Tetapi semua kemungkinan itu harus ditutup dengan pemahaman bahwa pernikahan Kristen adalah pernikahan yang terselenggara
karena Allah terlibat mendatangkan berkat kepada kedua mempelai. Maka sudah menjadi tugas orang tua terus mendidik dan terus menanamkan nilai Kristiani kepada sang anak dalam mencari atau mengambil pasangan sebagai pasangan mereka kelak di kehidupan mereka. Lalu kalau begitu tujuan berumah tangga apa, Bet? Tujuan dari berumah tangga adalah selain mendapat pasangan dan melanjutkan keturunan, tujuan utama berumah tangga adalah ketika kita yang adalah bagian dari keluarga Kristen bisa menjadi teladan bagi keluarga Kristen lainnya dan lebih khusus menjadi teladan bagi keluarga di sekitar kita. Dengan menjadi keluarga Kristen yang selaras dengan Allah, maka kita akan juga menjadi berkat lewat teladan yang kita bangun dalam kehidupan berumah tangga kita. Jadi Linus, ke depan kalau Linus nanti sudah besar dan siap berumah tangga, selain menambah keturunan atau anak, tugas kita atau tugas Linus nanti kalau sudah menjadi keluarga Kristen adalah menjadi berkat bagi sesama dan bagi orang lain dalam kehidupan keimanan dan sosial masyarakat kita. Dari renungan singkat ini, kita bersama diperlihatkan bahwa membangun sebuah rumah tangga bukan perkara beranak cucu dan menikah, tetapi bagaimana kita bisa menjadi suri tauladan lewat keluarga kita masing-masing. Maka bangunlah relasi keluarga itu bersama Tuhan, sehingga berkat keluarga mengalir dari dan dalam kehidupan kita bagi sesama. Mari kita tutup renungan kita hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang baru kami renungkan bersama. Biarlah firman itu terus menguatkan kehidupan kami dalam berbagai macam situasi hidup kami hari lepas hari. Amin. Demikianlah renungan singkat pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam dari Kabupaten Sorong. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.